Warga GKJW Jemaat Mercusari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, kita berjumpa lagi dalam ibadah PA online bersama dengan keluarga kita masing-masing di rumah. Allah yang kita sembah adalah Allah yang setia. Ia akan selalu memberikan kekuatan serta penghiburan ketika kita berhadapan pada situasi-situasi yang melelahkan. Mari kita melihat kesetiaan Allah dalam memelihara kehidupan umat-Nya melalui pujian dari Kidung Jemaat nomor 332, kekuatan serta penghiburan. Kita pujikan bait yang pertama. Saudara-saudara, mari kita satukan hati, kita berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami, sehingga pada hari ini kami dapat berkumpul bersama dengan orang-orang terdekat kami untuk membangun ibadah bersama. Bersama-sama kami akan membaca, mendengarkan, serta merenungkan firman-Mu. Kiranya Kau curahkan Roh Kudus-Mu sehingga memampukan kami untuk memahami apa maksud dan tujuan kami hidup di dunia ini. Mampukan kami untuk mendengarkan dengan baik, supaya kami dapat menerapkan apa yang Kau perintahkan dalam kehidupan kami. Kami menyiapkan hati dan pikiran kami. Berfirman-Lah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Amin. Mari kita naikkan pujian kita dari Kidung Jemaat nomor 416. Kita pujikan bait yang pertama dan yang ketiga, Tersembunyi Ujung Jalan. Bacaan kita pada hari ini terdapat dalam 1 Korintus pasal 2 ayat pertama sampai 5. 1 Korintus 2 ayat pertama sampai 5, yang demikianlah firman Tuhan. Demikianlah pula ketika aku datang kepadamu, saudara-saudara, aku tidak datang dengan kata-kata yang indah atau dengan hikmat untuk menyampaikan kesaksian Allah kepada kamu. Sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus
yaitu Dia yang disalibkan. Aku juga telah datang kepadamu dalam kelemahan dan dengan sangat takut dan gentar. Baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan roh, supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, jika saudara mengikuti berita di televisi, pasti saudara akan menemukan berita tentang penipuan. Baru-baru ini di televisi ditayangkan sebuah berita penipuan yang berkedok kegiatan arisan. Salah satu penipuan dilakukan oleh seorang warga dari Kabupaten Mojokerto. Arisan lebaran fiktif ini bernilai sekitar 1 miliar. Dan uang pengumpulan arisan ini digunakan oleh tersangka untuk melunasi hutang arisan di bank, digunakan untuk membangun rumah, membeli mobil, dan berbagai keperluan yang lainnya. Dengan iming-iming bonus 5% dan parsel lebaran, ternyata mampu memikat lebih dari 400 orang yang pada akhirnya mereka menjadi korban penipuan. Dari berita ini kita dapat melihat bahwa arisan merupakan kegiatan yang cukup digemari oleh banyak orang. Karena pada kenyataannya banyak orang yang menjadi korban dari penipuan yang berkedok arisan ini. Sebenarnya arisan merupakan kegiatan yang positif. Akan tetapi, kegiatan yang positif ini digunakan oleh orang-orang tertentu untuk melakukan hal yang buruk, untuk meraih keuntungan bagi dirinya sendiri. Ia menipu orang lain demi menguntungkan dirinya sendiri. Melakukan suatu hal yang bertujuan untuk keuntungan diri sendiri dengan menipu orang lain sebenarnya juga terdapat pada kehidupan di jemaat Korintus. Dalam jemaat Korintus, terdapat perbedaan antara pesan salib dengan pendirian orang-orang percaya di jemaat Korintus. Pesan salib yang dimaksudkan di sini adalah pemberitaan tentang Yesus Kristus. Pesan salib yang dianggap sebagai sebuah kebodohan bagi orang-orang bijak ini melawan kebijaksanaan yang membuat dunia tidak dapat mengenal Allah. Jadi pesan salib ini bertentangan dengan kebijaksanaan. Dan nampaknya kebijaksanaan mendapatkan tempat yang istimewa di hati para jemaat di Korintus. Fakta dalam kehidupan jemaat Korintus bahwa kebijaksanaan membuat dunia tidak mengenal Allah pasti membuat kita bertanya-tanya, bagaimana bisa kebijaksanaan menjauhkan dunia dari Allah? Bukankah seharusnya kebijaksanaan dapat membantu dunia untuk mengenal Allah? Jadi saudara-saudara, kebijaksanaan yang dimaksud dalam kehidupan jemaat Korintus ini adalah kebijaksanaan yang mengabaikan roh Allah, sehingga menjadikan kehidupan orang-orang bijak dalam dunia Korintus hanya berfokus pada pemenuhan kebutuhan diri sendiri. Jadi kebijaksanaan di sini digunakan untuk mencapai status sosial maupun kekuasaan yang tinggi, yang pada akhirnya mereka gunakan untuk kepentingan diri sendiri. Paulus mengatakan bahwa jika ada orang Kristen yang menganggap dirinya bijak, sebenarnya tidak demikian. Mereka sebenarnya tidaklah bijak. Mereka yang mencari kebijaksanaan mungkin terdengar seolah-olah terlibat dalam urusan yang mulia. Akan tetapi, pada kenyataannya, mereka terlibat dalam berbagai hal yang menguntungkan diri mereka sendiri, sehingga menimbulkan perpecahan karena adanya persaingan. Maka dari itu, Paulus mengatakan bahwa kebijaksanaan yang mereka miliki adalah kebijaksanaan manusia. Dan kebijaksanaan seperti ini tidak dapat digunakan untuk menangkap kebijaksanaan ilahi.
di mana kebijaksanaan ilahi ini membantu kita untuk dapat memahami maksud dari karya Allah dalam kehidupan kita. Kebijaksanaan ilahi inilah yang menolong kita untuk dapat mendapatkan keselamatan dalam kehidupan kita. Paulus mengatakan bahwa meskipun manusia itu paling sempurna di antara manusia yang lainnya, akan tetapi jika ia tidak memiliki hikmat, jika ia tidak memiliki roh Allah pada dirinya, ia tidak akan berarti apa-apa. Dengan memiliki roh Allah, maka kita akan menerima hikmat. Dan ketika kita mendapatkan hikmat, maka kita akan berbeda dari dunia. Berbeda dari dunia yang tidak mengenal Allah. Berbeda dari dunia yang hanya fokus pada pemenuhan atas diri sendiri. Saudara-saudara, di sini kita dapat melihat bahwa Paulus mencoba untuk menunjukkan kepada kita kebodohan dari ketertarikan terhadap kebijaksanaan. Karena kebijaksanaan di sini berfokus pada pemenuhan kebutuhan atas diri sendiri. Jadi kebijaksanaan atau hikmat manusia ini bukanlah hal yang baik karena membuat dunia menjadi tidak mengenal Allah. Paulus mengingatkan kita untuk tidak bergantung pada hikmat manusia. Paulus meminta kita untuk bergantung pada kekuatan Allah. Karena melalui kekuatan Allah, Roh Allah memberikan kita hikmat ilahi yang mengubah kehidupan kita menjadi kehidupan yang dikehendaki oleh Allah, yang pada akhirnya dapat membawa kita pada keselamatan. Paulus juga mengingatkan kita untuk tidak melakukan suatu hal untuk keuntungan diri sendiri, dengan menipu orang lain dan mengatakannya sebagai tindakan yang mulia. Dengan berpegang pada kekuatan Allah, kita dimampukan untuk melakukan kebaikan tanpa topeng, melakukan kebaikan yang benar-benar tulus, melakukan kebaikan yang benar-benar baik. Ada dua pertanyaan yang dapat kita diskusikan pada malam hari ini. Yang pertama adalah, apakah saudara-saudara pernah melakukan hal yang buruk dalam artian menipu dengan mengatasnamakan kebaikan. Lalu yang kedua, bagaimana cara mengatasi diri dari godaan untuk melakukan perbuatan yang menipu, mengatasi godaan dari perbuatan yang buruk. Selamat berdiskusi, Tuhan memberkati. Amin. Mari kita merespon renungan yang sudah kita dengarkan bersama-sama dengan menaikkan pujian dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 152. Kita pujikan bait yang pertama dan yang kedua. Padamu Tuhan kuserahkan jiwa ragaku. Serahkan jiwa raga
Saudara-saudara, mari kita akhiri ibadah PA kita pada hari ini dengan menaikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih karena kami boleh melaksanakan ibadah dengan lancar, mulai awal hingga saat ini. Tuhan, bersama-sama kami menaikkan doa syafaat kami. Kami berdoa bagi gereja kami, Gereja Kristen Jawi Wetan, terkhusus Jemaat Mojosari. Tuhan kiranya menyertai gereja kami dalam tugas dan tanggung jawab mereka sebagai agen cinta kasih di dunia ini. Mampukan gereja kami menjadi gereja yang penuh tanggung jawab dan yang mendorong kami menjadi anggota-anggota gereja yang mandiri. Berkati setiap proses pelayanan yang dilaksanakan oleh gereja kami. Bersama-sama kami juga mendoakan proses renovasi gereja yang sampai saat ini masih berlangsung. Berkati setiap prosesnya sehingga gereja kami dapat kembali pulih secara bangunan. Tuhan kiranya juga memberkati setiap orang yang terlibat dalam proses renovasi. Kami berdoa bagi warga Jemaat Mojosari dimanapun mereka berada. Tuhan kiranya senantiasa menjaga mereka, menuntun setiap langkah kaki mereka, sehingga mereka beroleh sukacita atas setiap kegiatan yang mereka lakukan. Kami juga mendoakan warga jemaat-Mu yang saat ini mengalami kelemahan fisik, baik karena sakit maupun lanjut usia. Yang sakit kiranya Tuhan memberikan kekuatan untuk dapat melewati sakit penyakitnya. Tuhan lawat mereka, sehingga mereka boleh sembuh dari sakit yang diderita. Untuk warga jemaat yang sudah lanjut usia, Tuhan kiranya memberikan mereka kekuatan di tengah-tengah kelemahan fisik karena usia. Meskipun secara fisik mereka lemah, tapi kami percaya Engkau senantiasa memberi mereka penguatan secara iman, sehingga mereka boleh senantiasa berserah kepadamu. Kami juga mendoakan para warga gereja yang merindukan jodoh. Tuhan kiranya memberikan mereka pasangan hidup yang sepadan dan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Bagi warga gereja yang sedang mencari pekerjaan, Tuhan kiranya mempertemukan mereka dengan pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan yang mereka miliki. Kami juga mendoakan bagi para warga gereja yang bekerja, Tuhan kiranya memberkati pekerjaan mereka, dan kiranya dalam mereka melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka dalam pekerjaan mereka dapat senantiasa menjadi orang-orang yang bertanggung jawab atas pekerjaan mereka. Kami juga berdoa bagi setiap kami yang memiliki pergumulan hidup. Tuhan kiranya menguatkan kami, sehingga kami dapat melewati segala pergumulan hidup kami. Kiranya Tuhan sertai segala upaya yang kami lakukan untuk menyelesaikan pergumulan hidup kami. Kami menyerahkan persembahan berupa materi yang telah kami kumpulkan. Kiranya melalui persembahan ini kami senantiasa diingatkan bahwa berkat Tuhan melimpah dalam kehidupan kami, sehingga tidak ada alasan bagi kami untuk tidak mengucap syukur dalam kehidupan kami. Kami juga mempersembahkan sisa hidup kami, layakkan kami Tuhan untuk mempersembahkan kehidupan kami. Kami juga mendoakan para medis yang masih terus berjuang untuk menangani pasien yang terpapar virus corona. Tuhan sertai setiap pekerjaan yang mereka lakukan, sehingga mereka tetap boleh bersukacita dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Kami juga mendoakan para aparat yang membantu menertibkan kami dalam menjalankan protokol kesehatan. Tuhan, kami juga mendoakan masyarakat Indonesia, mampukan kami untuk patuh pada protokol kesehatan demi mengurangi penyebaran virus corona. Mampukan kami juga untuk bertanggung jawab atas tindakan kami, sehingga tindakan kami ini tidak membahayakan orang-orang di sekitar kami. Demikianlah doa syafaat kami Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon berkat. Amin.